Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Tetapi Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan minat baca paling rendah di dunia. Kenapa hal kontradiktif seperti ini bisa terjadi? Coba kita ingat-ingat lagi, kapan awal kita mulai bisa mengenal tulisan? Kapan awal kita sudah mulai bisa mengeja tulisan? Jika sudah lupa, kita bisa mengamati anak-anak di sekeliling kita. Pada umur berapa anak-anak di sekeliling kita itu sudah bisa membaca, sudah bisa mengeja? Rata-rata umur 6 sampai 7 tahun, mereka sudah bisa membaca. Artinya, TK sampai kelas 1 SD, rata-rata anak Indonesia sudah bisa membaca dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang agak lambat atau ada yang cepat. Ini juga didukung oleh kondisi orang tua anak-anak di Indonesia yang menekan anak-anak mereka untuk cepat bisa membaca, bahkan di umur yang tidak seharusnya. Tetapi setelah anak-anak ini bisa membaca, lantas apa? Seharusnya harus ada tindak lanjut dari kebiasaan ini. Jika mereka bisa membaca, lantas harus kita ajarkan mereka untuk memahami sebuah tulisan. Tetapi hal ini banyak sekali tidak dilakukan. Akhirnya mentok pada asal bisa baca saja. Gampang mengajari anak-anak kecil itu untuk bisa membaca. Tetapi yang sering kita lupa adalah sulit mengajarkan anak-anak kecil ini untuk kemudian gemar membaca. Apalagi orang tua dari anak-anak ini memang tidak ada minat juga untuk membaca, sehingga mentok pada asal bisa baca saja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO terhadap minat baca orang-orang di dunia menggambarkan hasil yang sangat mencengangkan. Orang-orang di Eropa misalkan, mereka terbiasa menyelesaikan 25 buku di dalam setahun. Kemudian di negara Asia, seperti Jepang dan Singapura, orang-orang di sana terbiasa menyelesaikan 15-17 buku setiap tahunnya. Dan kita tahu di Indonesia berapa? 0. Ya, 0 buku setiap tahun. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO. Dari hasil penelitian itu, kita bisa melihat gambaran bahwa di Indonesia, budaya literasi, budaya membaca buku itu masih belum menjadi sesuatu yang dianggap penting. Tetapi anehnya, dengan minat baca yang sangat rendah, di Indonesia itu punya minat berkomentar di media sosial yang sangat tinggi. Padahal UNESCO sendiri sudah merumuskan tentang seberapa banyak buku yang seharusnya minimal diselesaikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Setiap orang harus menyelesaikan setidaknya 3 buku setiap tahun. Itu minimal. Sedangkan di Indonesia itu masih 0. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa kita sangat berada di bawah standar. Ini sebenarnya tidak bisa kita diamkan. Jika tidak, kita akan semakin tertinggal oleh negara-negara yang sudah melek huruf. Melek huruf dalam artian bukan hanya bisa membaca, tetapi mereka juga gemar membaca dan mereka gemar mencari informasi dari buku-buku bacaan. Ini yang seharusnya juga dipupuk kepada anak-anak di Indonesia, pelajar-pelajar di Indonesia. Membaca seharusnya menjadi kegiatan yang disenangi atau digemari oleh anak-anak, terutama sekali kaum-kaum muda. Tetapi ini tidak terjadi. Mengapa begitu? Beberapa faktor misalkan, kalau kita tahu di sekolah, anak-anak yang identik dengan membaca, membawa buku kemana-mana, itu identik dengan anak-anak yang cupu, barangkali yang dianggap tidak keren, yang dianggap tidak gaul. Padahal seharusnya kita bisa merubah citra ini. Barangkali kita masih ingat film Ada Apa Dengan Cinta. Sosok Rangga di dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu adalah anak yang cenderung sendiri dan dia seringkali mojok di tempat sepi dan larut di dalam bacaan. Dan itu kita anggap keren gitu. Tetapi itu juga tidak ditiru oleh anak-anak di Indonesia. Tetap saja yang keren adalah anak-anak yang tidak membaca. Tetap saja
tongkrongan paling keren itu adalah di kantin atau di sudut-sudut sekolah, asalkan tidak di perpustakaan. Nah, ini yang seharusnya menjadi sesuatu yang kita pecahkan bersama. Membaca adalah kegiatan untuk mencari informasi, mencari wawasan, dan membuka cakrawala baru. Dari membaca, kita akan tahu bahwa ada banyak sekali hal-hal yang masih belum kita ketahui. Dari membaca itulah kita akan mulai tahu bahwa kita banyak tidak tahu. Saya pernah membaca sebuah kalimat dari seseorang yang saya lupa. Bunyinya itu begini: sudah banyak sekali aku membaca biografi-biografi tokoh-tokoh besar di dunia, dan tidak satu pun dari mereka yang tidak suka membaca. Artinya, orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai sumbangsih di dalam kehidupan itu adalah orang-orang yang membaca, yang gemar membaca dan mencintai buku. Maka seharusnya sudah menjadi kebutuhan bagi kita untuk terus-menerus membaca, untuk terus-menerus menambah wawasan dan membuka cakrawala-cakrawala baru. Sebuah fakta juga yang tak kalah mengejutkan, di negara-negara Eropa, hampir semua negara-negara di Eropa, sekolah-sekolah SMA di negara-negara Eropa misalkan, mereka sudah mewajibkan siswanya untuk membaca karya-karya sastra. Sekolah bisa membuat list buku-buku yang harus dibaca oleh siswa. Misalkan seperti di Belanda, anak-anak SMA itu wajib menyelesaikan buku Max Havelaar paling tidak 1 kali untuk anak SMA di sana. Sedangkan di Indonesia masih belum ada kewajiban untuk membaca suatu karya sastra dan sebagainya. Kita bisa tanyakan, walaupun tidak semuanya, tetapi saya yakin hampir semua anak-anak di Indonesia, mereka belum sama sekali menyelesaikan 1 buku pun. Bahkan buku yang mereka pernah baca barangkali hanya buku paket. Dan itu dibaca hanya secara parsial, dibaca sewaktu-waktu, ya kalau ada soal kemudian dicari apakah ada jawabannya di dalam buku atau tidak. Membaca belum menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Membaca belum menjadi kegiatan yang menggembirakan bagi anak-anak di Indonesia. Saya kira perlu kiranya mulai sekarang kita sadar bahwa membaca memang sangat penting. Kita bisa mengenal tokoh-tokoh, kita bisa mengenal orang-orang yang sudah lampau sekali zamannya, dan kita masih bisa membaca pikirannya. Kita masih bisa berdialog dengan orangnya. Lewat apa? Lewat buku. Dan terakhir, saya berharap anak-anak di Indonesia mulai mencintai membaca, mulai mencintai buku. Kita hanya belum menemukan buku, atau kita hanya belum bertemu buku yang tepat saja untuk kita jatuh cinta kepada membaca. Mudah-mudahan kita cepat menemukan buku-buku itu. Sekian, Assalamualaikum.